Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa haluk? Oke, qabla al-bidayah hadid dirasah hayya nabda dirasatan al-yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manil ghaib fi hadal yaum? Who is absent today? Shailendra. Just Shailendra? There is another? No? Okay, thank you. Okay, we begin our lesson today. We will discuss about al-hifadu ala marafiqil madrasah. What the meaning al-hifadu ala marafiqil madrasah? Al-hifadu di print yang kemarin kasihkan ada di situ. Silakan dibuka. Ma makna menjaga fasilitas sekolah. Marafiqil madrasah itu fasilitas sekolah. Before that, okay, we will sing together. Hayya nataghanna. Let's sing together ya. Lagu si kecil. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita telah bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Okay. From this song, what the lesson we can take? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu nusa, satu bangsa. When we connect to our lesson about facilities of school. Want to answer? Apa hubungannya, apa koneksinya antara lagu ini dengan menjaga fasilitas sekolah? Yes, Sultan. Di dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu ada satu bait yang berisikan untuk kita menjaga saat ini bangsa kita bela bersama. Iya. Nah, sebagai seorang siswa kita itu juga harus menjaga dan menjaga seluruh fasilitas madrasah yang kita berikan untuk kita.
Oke, menjaga fasilitas madrasah itu menurut Sultan salah satu bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Oke, ada yang mau nambahkan? Satu nusa, satu bangsa is not only a symbol of national unity, but also an inspiration for daily life in school. By maintaining school facilities together, students practice value of love for the homeland. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Sultan tadi ya. Bentuk kecintaan kita kepada negara kita itu dengan cara tidak melakukan vandalisme. Salah satunya menjaga fasilitas sekolah, tidak mencoret-coret bangku, tidak merusak fasilitas-fasilitas yang digunakan di sekolah. Oke. Maintaining school facilities not only affect cleanliness and physical comfort but also strengthen positive social interaction between school residents. Di antara warga sekolah harus dijaga keharmonisannya, harus dijaga tentang tidak boleh bertengkar, itu juga termasuk menjaga fasilitas sekolah. Kok bisa seperti itu? Ada yang bisa mengaitkan? Menjaga kerukunan dengan gimana? Menjaga kerukunan dengan menjaga fasilitas, koneksinya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ya, Sultan lagi. Yang lainnya? Another? Al-akhar? Ya, dengan menjaga kerukunan berarti kan kita melakukan kerjasama ya. Kalau bertengkar, nanti nyenggol bangkunya rusak ya. Atau lempar-lemparan batu ya, bisa merusak kaca, itu menyebabkan tidak adanya menjaga fasilitas sekolah dengan menghilangkan harmonisasi tadi. Harmonisasi sudah kita pelajari ya di teks sebelumnya. Ya, oke. There are so many ethnic group and culture in Indonesia, among you as well. There is a lot of diversity. Okay, how can we build cooperation to take good care of our school activity? Bagaimana kita menumbuhkan kerjasama untuk menjaga lingkungan sekolah? Apa contohnya? Maybe try make it a clean nice team and Clean nice team, okay. And then piket ya. Clean team. And then another, what will you do if you found a rubbish in the floor? Take it. Throw into the rubbish. Okay. Have you do this? Apakah sudah dilakukan? Yes. Okay. Okay. This is ahdafud dirasa. Goal of the lesson. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menelaah ide pokok teks tentang Marafiqil Madrasah. What the meaning Marafiqil Madrasah? Apa makna? Fasilitas of school. Oke, menyimpulkan isi teks tentang Marafiqil Madrasah and then membuat poster tentang Marafiqil Madrasah. Iftahu kitabak fi safha mi'ataini wa salasa wa situna. Open your book page 263. Oke, Al-Hufadu ala Marafiqil Madrasah. This is expository text, An-Nasul Burhani. Okay, please read this text. Muhammad Zaki Amar.
Where is Zaki? Okay, please read the text. Please stand up. Mustarokatu baina jami'i tula biha panik terus lahul makatibu wal karosiyu watuhafatu ala nadofatil hamami watustah damu adawatul mali only kawa idfatasiru asyitol ta'alu bisa lasat diwaro hatin akbar amma idha torikat al-marofiku mutador rotu wa mutasifotum wakod taga'at lalu amaliyatul ta'al. Okay, next. The second paragraph, Salwa. Where is Salwa? Okay, please read. Please stand up. Wajibun ala jami'i suka lani madrasati wa khosokan dulabu fal marofiku ka al-fusuli dirosati wal maktabati wal hammami wal ma'mali ba'ali watu ahammiti bidami amaliyat at-ta'limi wa ta'alamu wa idha yatadarru hadihil marafiku awlam tusonu satata'at tolu asitoti ta'limiyah. Okay, thank you. Next. Akila Naura. Where is Akila Naura? Okay, please read the second paragraph. This is Bijanibi.
Mumtalikati mujtami'iyah. Mujtami'iyah. Oke, yang terakhir kita baca bersama ya. Please read together. Ittabi'uni, follow after me. Lidzalika a'taqidu anna ala jami'i tullab Sidoarjo al-hisu alal hufadi ala marafiqil madrasah bada'an min adamil kitabati alal makatiba wal karasi wa ramyin nafayati fi amakiniha wa wusulan ila istihdamil marafiqi bi hukmatin fal madrasatu an-nadifatu biha jayyidan taj'alu bi'ata ta'limiyah mumti'atin wa muf'amatin bil fakhri. Okay. There is two kind of text, expository text and argumentative text. What the difference between expository text and argumentative text? Apa bedanya antara eksposisi dengan argumentasi teks? Teks argumentasi. Raise your hand, irfa yadak. Sama menjawab? Ya. Siapa Lian ya? Siapa namanya? Ya, Ifra, ayo Ifra. Kalau eksposisi ajakan, kalau argumentasi pendapat sendiri. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau membenarkan? Apakah ekspositori atau eksposisi tidak boleh diisi pendapat? Boleh. Terus apa bedanya? Ada yang mau menambahkan? Oke. Ya, silakan. Ajakan. Terus eksposisi itu ajakan? Bukan. Yang ajakan apa namanya, Nak? Persuasi. Persuasif, teks persuasif. Kalau eksposisi apa? Gimana? Berdasarkan pengalaman. Kalau naratif, ayo Sultan mau jawab. Kita lihat ya ini ya. Oh maaf ini kebanyakan jim ya. Huji, An-Nasul Huji. Ini yang apa tadi? Argumentatif. Yang ini yang eksposisi. Teks yang menyajikan bukti logis atau ilmiah untuk membuktikan suatu ide atau pendapat. Jadi boleh mengungkapkan pendapat, tapi harus ada bukti logis. Bisa mencantumkan sumber-sumber yang lain. Ya, sama di teks ini. Nah, di sini
pendapatnya tentang keutamaan dari menjaga lingkungan, menjaga fasilitas sekolah. Yang teks argumentatif, teks yang menekankan penyampaian hujah atau argumen untuk meyakinkan pembaca atau pendengar terhadap suatu pandangan. Hanya meyakinkan. Kalau kalian mau memasukkan unsur ajakan, ya setelah menyampaikan pendapat terus mengajak itu pakai teks persuasif. Tapi kalau teks argumentatif itu hanya pendapat. Ya, terus apa bedanya ini dengan ini? Kalau sama-sama isinya tentang ini, apa bedanya? Yang narasi itu Bukan narasi, apa sih? eksposisi, burhani. Itu harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Secara Logis. ini logis atau ilmiah, secara ilmiah. Sedangkan ini Itu bisa cuma suatu pendapat, perlu dibuktikan. Ya, yang ini perlu dibuktikan tapi tidak sedetail ini. Kalau yang ini kamu setelah nggak tahu itu jadi tahu sampai ada detail bukti fisiknya ya. Kalau sedangkan ini hanya pandangan orang, bisa benar, bisa salah, tapi perlu disampaikan fakta-fakta. Misalnya, menurut saya, ya, mencoret-coret bangku itu adalah perbuatan vandalisme, misalnya gitu ya. Itu pakai teks ini kamu sebutkan apa, kenapa kok kamu menyebutkan itu argumentatif. Kalau yang ini bukti ilmiah, menurut penelitian ini mencoret-coret bangku bisa menyebabkan ada ada perasaan suka merusak, menumbuhkan sifat suka merusak. Itu penelitiannya ini dicantumkan, ini masuk ke eksposisi. Kalau argumentatif itu pendapatnya penulis, ya belum tentu benar, tapi harus disampaikan faktanya. Bisa dipahami? Membuktikan kebenaran secara logis yang eksposisi, sedangkan yang argumentatif meyakinkan orang lain serta mempengaruhi sikap atau perilaku mereka. Tuh ya, lebih cenderung ke perasaan ya kalau yang ini ya. Kalau yang ini lebih ilmiah. Oke, solid. Oke, Mem akan bagikan worksheetnya, silakan dikerjakan berdasarkan teksnya yang sudah Mem kirimkan ya kemarin ya. Translate-nya sudah di print. Kosakata baru silakan ditanyakan. True and false berdasarkan teksnya. Ada yang belum ngeprint? Loh, kok belum ngeprint? Oke, silakan boleh diskusi dengan temannya.
Ayo dikerjakan. Iya. Mul. Ada enggak kata-katanya itu? Kalau tidak sesuai berarti khoto, shot sama kho. Ayo agak dibaca. Kok masih bersih? Enggak apa-apa dilihat ini. Dilihat kalimatnya nih. Ini 1, 2, 3. Ini dari teks 2. Teks 2 ini. An-nasu asani. 4 dan 5 ada di teks 1. Ini yang sendirian boleh gabung yang sebelah kiri ya. Boleh gabung, digeser bangkunya. Sementara. Tan, sini Tan. Boleh diskusi dengan temannya. Sementara ya, nanti kembalikan lagi ya. Ini dulu Tan. Nah. Pernyataan 1. True or false? Saya panggil Tirfa. True or false? Why? Bukti dalam teksnya paragraf berapa? Baris ke berapa? Tirfa. Sebentar ya. Ayo Tirfa. Boleh tutup. Kenapa kok benar? Why true? Second text. Ayul Fakroh. Paragraf ke berapa? Paragraf pertama. It is right? Ya. Apa artinya? Saya yakin bahwa menjaga fasilitas sekolah di Sidoarjo merupakan kewajiban dari seluruh warga sekolah. Oke, number 2. True or false? Bintang Kenzi. Where is Bintang? False. Why false? Yang lainnya false juga? Oh, ada yang true. Ya, sampean. Why true? Paragraf berapa? Pertama, teks. Kedua ya. Apa artinya?
Belum ngeprint. Mana ini? Paragraf kedua ini. Nggak ada. Ya, true apa? True or false? Sahih ya, true. Number 3. Sebelahnya Balia siapa? Nah, what is your name? False. Why false? What the meaning? Amaliyatul ustad wa talamid fil madrasah hiya fadu ala biatil madrasah. Karena amaliyatul ustad wa talamid, ya, kegiatan guru dan siswa fil madrasah di sekolah adalah menjaga lingkungan sekolah. Kurang tepat ya, karena kegiatannya kan belajar mengajar. Itu bukan kegiatan, tapi kesadaran, kewajiban ya. Nomor 4. Yang sebelah sana belum ada ya ini ya. Mas Ayu. Mas Ayu mana? Oh, sampean. Iya. Maaf, saya belum hafal. Ayo Mas Ayu. Number 4. Ar-Rabi'ah. Satata'atola angsyitatu. True or false? False. Why? False. Nah, kenapa? Kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh? Hah? Gak ada apanya. Gak ngeprint. Kok bisa ya lo? Yang lainnya true or false? Kenapa false? Loh, yang enggak secara letterlet itu ada di teks. Nah, satata atola itu apa? Gagal, terganggu. Satata atola lansitatul ta'limiyah, kegiatan belajar terganggu. Idza kana tulabu la yahfadu an marafiqil madrasah. Ketika siswa tidak menjaga fasilitas sekolah. True or false? Loh, kok false? Loh, kok true? Ayo, true apa false? Netral. Loh, ini nggak voting ini. True or false? Ayo, sampai apa? True apa false? Kenapa false, Balia? Dari no teks loh, kan enggak harus letterlet ada di teks. Pengertiannya, apakah ketika siswa itu tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga fasilitas sekolah, maka pembelajaran akan terganggu? Yes, kalau nggak dijaga, lihat meja coret-coret, mejanya penuh coretan, terganggu enggak? Nggak nyaman enggak? Jelas nggak nyaman. Dilihat temboknya penuh coretan, bikin nggak nyaman, jadinya terganggu. Sampah berserakan, terganggu enggak? Nah, berarti ini true or false? Ya, tidak selalu harus sama
secara letterlet ya, dipahami maksudnya. Bisa dipahami. Nah, yang nomor 5. Siapa ini yang belum? Halo Mbak. Siapa namamu? Ya. Hah? Yon. Ya, ayo. Salah, why? Bukan tentang fasilitas, terus tentang apa itu? Perkenalan, siapa yang berkenalan di situ? Al Ustadz, mana Ustadz? Ustadz itu apa artinya? Guru. Guru berkenalan dan menyebutkan nama. Tidak nyambung ya dengan teksnya ya. Oke, nomor 5 false. Nomor 2. Jawabannya apa Sultan? B. B. Yang satu adalah A. B apa A? A. Kenapa bukan B? Karena yang benar. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan apa itu? Fikratu Roisiyah. Ide pokok. Yang ditanyakan teks berapa? Saya jangan dijawab dulu, Sultan. Teks berapa yang ditanyakan? An-Nasul awal. Nah, 1. Fakrotul ula. Fakroh apa fakroh? Di papan belum dihapus sama mem. Fakroh. Mana fakroh? Nah, apa? Paragraf. Teks 1 paragraf 1. Nah, teks 1 paragraf 1 tentang apa itu? Oke, sampean. Teks 1 paragraf 1 tentang apa? Menjaga fasilitas sekolah. Terus B, kenapa salah? Jangan dijawab, enggak ada di teks mem. Ansito itu apa? Ansito? Apa? Ansito itu sama dengan amalia. Apa tadi amalia? Kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah ya. Tentang menjaga fasilitas sekolah. Nomor 3. Ayo, Mas. Nomor 2 jawabannya A. Nomor 3. Oh, 1. A. Ayat 3. Tiga jawabannya apa? B. Masa? Ayo semuanya dilihat yang A dulu. Yajibu ala jami itulah visi darjo ayak fado marofikol madrasah li'annal madrasah nadifa tajalu jawa ta'allum mumti'ah. Seluruh siswa di Sidoarjo wajib menjaga fasilitas sekolah karena sekolah yang bersih menjadikan cuaca pembelajaran suasana pembelajaran menjadi menarik. Yang B, lidzalika oleh karena itu saya yakin anna ala jami'atul lab Sidoarjo, seluruh siswa Sidoarjo menjaga fasilitas sekolah diawali dengan tidak mencoret-coret buku dan meja dan kursi. Itu kan bagian ya, tidak mewakili. Istintat, kesimpulan itu harus mewakili seluruh teks. Bisa dipahami? Nah, kalau fikratu roisiyah itu hanya
ide pokoknya. Kalau istintat itu mewakili seluruhnya. Apa yang bisa disimpulkan. Oke. Dikumpulkan ya, nanti mengambil nilainya. Nomor 2. Tadi jawabannya B. Oke. Sebelum mengakhiri feedbacknya, apa hikmah yang bisa dipetik dari pembelajaran hari ini? Ya, ayo Ibrahim, yang keras. Sudah itu saja. Contohnya apa saja yang di teks itu? Contoh menjaga fasilitas sekolah. Ayo Ibrahim, apa contohnya? Mencari-cari bangku. Menyapu halaman sekolah, kelas, terus apa lagi? Mencoret-coret tembok. Terus ini, bagaimana kalian menerapkan ya? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa Mas? Saya kelupaan. Ya, ayo silakan dijawab. Bagaimana cara menerapkannya? With English or Arabic? Never mind. How you application in daily activity? Bagaimana kamu menerapkannya? Ayo, jangan merenung. Sampai Mas, apa? Bagaimana cara menerapkan? Menjaga lingkungan sekolah, fasilitas sekolah. Penerapannya menumbuhkan apa nak? Kesadaran ya, kesadaran tentang menjaga fasilitas sekolah. Oke, thank you. Syukron kasiron. Haya nahtatim dirosatanal yaum bikiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Silakan.